Episode ke-35 dimulai dengan adegan Kenzo yang pada akhirnya langsung melabrak Sandra dan berpura-pura mengajak Sandra untuk makan malam. Padahal ini hanya trik saja dari Kenzo untuk menggali informasi tentang Bejo dan siapa yang sudah membayar Bejo. Nah, di sini pun juga Kenzo udah dapat informasi yang pada akhirnya membuat Kenzo ini yakin kalau Sandra ini adalah pelakunya. Tapi bukan Kenzo namanya kalau nggak plan-plan. Jujur di sini agak sedikit kecewa ya teman-teman, walaupun nanti kita bakal diperlihatkan adegan bagus dari Kenzo. Tapi sebelum itu, sebelum pada akhirnya Kenzo meyakini Sandra adalah pelakunya, di akhir nanti pada saat tayang, Kenzo tiba-tiba aja ketika berantem nih sama Sandra di tempat makan, Kenzo justru malah terpancing dengan semua kebohongan dari Sandra. Haduh, ini sih udah geleng-geleng kepala lagi teman-teman. Kenapa? Karena Sandra yang manipulatif dan berkata kalau semua ini adalah ulahnya Kayla. Jadi di sini Sandra ibaratnya dalam tanda kutip mengorbankan Kayla supaya Sandra ini namanya nggak buruk di mata Kenzo. Padahal percuma aja, karena ujung-ujungnya di akhir nanti pun juga Kenzo bakal tahu siapakah penyebab dan apakah yang sudah dilakukan oleh Sandra kepada Bejo dan juga Mutiara. Kenapa Sandra bisa tertangkap duluan dan saksi-saksi hingga bukti-bukti lainnya. Tapi entah kenapa Kenzo justru malah menuduh Kayla, yang pada akhirnya membuat Kenzo pun beralih marah kepada Kayla. Jadi memang teman-teman ini cukup ngeselin ya. Kayak nggak pernah dapat gongnya aja. Walaupun ini seru sih sebetulnya, karena nanti kita bakal ngelihat kalau Sandra berbohong, Kayla bukan pelakunya, nggak bekerja sama dengan Bejo dan nggak bayar Bejo. Tapi tetap aja momen-momen dimana Kenzo percaya kepada Sandra tuh aduh deh. Ini tuh bener-bener ya, ibaratnya tuh kayak aneh aja. Seorang Kenzo yang begitu tegas teman-teman, tapi selalu aja termakan dengan hasutan dari Sandra. Tapi kok giliran dulu aja kepada Mutiara tuh kayak langsung aja merasa Mutiara tuh ini dan itu. Padahal kalau dipikir-pikir kan enggak. Mungkin ini adalah salah satu cara Kenzo, atau memang Kenzo di momen ini tuh masih bingung siapa pelakunya. Tapi untungnya adalah Kenzo pun juga ya ibaratnya ya udahlah percaya dulu aja. Nanti pun juga yang namanya kejahatan ya teman-teman, itu tuh nggak pernah ada yang sempurna, pasti meninggalkan bekas dan ruang untuk bisa diselidiki. Jadi bagi Kenzo ya udahlah, kalau memang dikiranya adalah Kayla, yang terpenting Kenzo tahu kalau Sandra terlibat dan Kayla pun juga katanya terlibat, sehingga Kenzo ya udah samperin dua-duanya untuk gimana caranya terus menggali informasi. Jadi kayak sambil menyelam minum air aja, daripada nanti harus bingung-bingung. Yang terpenting Kenzo bisa mencoba untuk membongkar semua masalah ini. Yap, garis besarnya adalah di episode ke-35 ini sebetulnya rasa penasarannya masih sama seperti episode sebelumnya ya, yang kemarin kita tonton ya teman-teman. Apalagi tepat pada tanggal 17 Agustus di episode sebelumnya tuh memang benar-benar menggambarkan bagaimana Kenzo yang masih penasaran Bejo ini tuh siapa yang mengutus, siapa yang bayar, hingga pada akhirnya menjadi ayah palsu dari Mutiara dalam tanda kutip. Nah ini kan bagi Kenzo bukan perkara gimana apanya dan lain sebagainya macamnya, tapi ya buat Kenzo ini akan sangat berbahaya bagi Mutiara itu sendiri. Sebetulnya sih bagus teman-teman, ini sebuah bentuk perhatian dari Kenzo kepada Mutiara supaya Kenzo pun juga bisa terus menjaga Mutiara. Apalagi kan Mutiara ini tuh polos, datang dari desa yang ingin pergi ke kota hanya untuk mencari ayah kandungnya. Tapi begitu tahu kalau ternyata semua ini hanya tipu daya belaka, bener-bener ibarat tuh bener-bener ditipunya tuh bener-bener ditipu, ya Kenzo pun juga nggak bisa tinggal diam lagi. Makanya Kenzo pun juga bakal terus ngebongkar masalah ini sampai benar-benar ketemu. Sayang banget ya teman-teman, karena Bejo ini tuh ibaratnya keburu pergi untuk selama-lamanya, padahal Bejo ibarat tuh bisa bener-bener menampakkan diri untuk ngebongkar semuanya sebelum ajal menjemput. Tapi balik lagi semua sudah menjadi bubur, nasi udah jadi bubur, sehingga tanpa sempat bertanya pun Bejo keburu nggak ada. Sedih aja, sayang aja. Padahal kalau dipikir-pikir, duh gemes ya. Selalu aja giliran Mutiara aja selalu tersakiti, selalu banyak musibah yang datang silih berganti. Tapi justru ketika semua itu datang kepada Sandra,
ada aja. Nggak jadi kebongkar lah, diganggu inilah, itulah, dan lain sebagainya macamnya. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga sebuah proses ya, apalagi kan sinetron. Dengan genre yang seperti ini ya, teman-teman tahu sendiri lah bakal seperti apa. Tapi bagusnya adalah, rasa penasaran Kenzo pun juga pada akhir terus ada. Makanya, kalau teman-teman perhatiin, Kenzo bakal samperin Kayla untuk menanyakan langsung. Tentu aja, pada momen ini, Kayla pun juga tertekan. Kenapa? Karena tentu aja, Kayla bingung. Mau jujur, takut nanti Sandra bakal menyiksa Kayla. Tapi kalau nanti Kayla nggak jujur atau ikut apa yang dimau sama Sandra, ya Kayla bakal dibenci sama Kenzo. Bahkan bisa dikatakan, ya mungkin Kenzo bakal mengganti posisi Kayla dan menjadikan Mutiara sebagai asisten pribadinya. Nah ini kan sesuatu hal yang benar-benar apa ya, benar-benar jadi pikiran banget lah bagi Kayla teman-teman. Tapi kalau Mimin sih senang aja kalau Mutiara tuh jadi asisten pribadi dari Kenzo. Karena sejujurnya dengan kepintarannya Mutiara, dengan banyak bisanya Mutiara, seharusnya Mutiara tuh bisa bekerja lebih dari ART. Sayang aja, punya kemampuan, punya ilmu, tapi kalau cuman untuk seperti ART aja, tentu sayang. Kenzo pun juga udah mikir seperti itu. Bukan gak menghargai pekerjaan ART, cuman kan maksudnya Mutiara tuh pinter tentang ilmu perikanan, apalagi ikan laut. Nah, berhubung perusahaan Kenzo pun juga di bidang itu, ya kenapa enggak semua ilmunya dipakai untuk membantu Kenzo. Dan sepertinya tanda-tanda Mutiara bakal jadi asisten pribadi dari Kenzo pun juga semakin menyala ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nih bakal seperti apa. Yang pasti bakalan seru banget. Nah, ketika menghampiri Kayla pun juga pada akhirnya nggak tahan lagi teman-teman. Hingga pada akhirnya Kayla pun juga mencoba untuk beritahu semuanya apa yang Kayla tahu. Karena bagi Kayla, keanehan pun juga benar terjadi. Sandra tumben banget nggak bawa mobil sendiri dan lain sebagainya macamnya. Yang bikin Sandra pun juga panik ya. Mimin ngerti sih sampai di sini. Kayla tuh memang takut teman-teman. Tapi balik lagi karena ada papanya Sandra juga. Dan Kayla pun juga udah mungkin capek terus-terusan dalam tanda kutip disakiti juga oleh Sandra. Sehingga ya bagi Kayla ini sebuah kesempatan besar untuk nunjukin siapa Sandra yang sebenarnya. Ini bukan karena Kayla ingin mencuri hatinya Kenzo, sama sekali enggak teman-teman. Karena Kayla pun juga sadar diri Kenzo gak suka sama Kayla. Dan Kenzo nganggap Kayla sebagai sahabat dan seperti adiknya aja, nggak lebih dari itu. Makanya Kayla pure di sini cuman pengen semua yang terjadi kepada Mutiara terbongkar dan Kenzo tahu siapa Sandra yang sebenarnya. Bahkan ke depannya nih teman-teman, kalau nanti Mutiara pacaran dan bahkan menikah dengan Kenzo pun, Kayla ini nggak akan ikut campur. Justru Kayla tuh malah support lah, karena ya at least walaupun Kayla sakit hati, Kayla lebih memilih melihat Kenzo dengan Mutiara ketimbang melihat Kenzo bersama dengan Sandra. Karena jujur aja, Sandra ini tuh berbuat baiknya cuma di depan Pak Dandi dan juga Kenzo. Setelah itu, tahu sendiri kan, Mutiara sampai disuruh ngegosok padahal ada mesin cuci loh. Karena alasannya listrik yang mahal lah, apalah, dan lain sebagainya macamnya. Gak pantas ya teman-teman. Makanya senang banget, semoga Kayla pun juga bisa berani jujur. Dan Kenzo pun juga bisa berani tegas. Kalau perlu Mutiara pun juga bisa ambil bagian untuk benar-benar kasih pelajaran kepada Sandra supaya gak semakin kurang ajar. Setuju ya teman-teman? Kira-kira hukuman apa nih yang pantas buat Sandra karena ketahuan telah membayar bejo? Coba kira-kira apa? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.